Jeng 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 jeng. Oke guys, pengerjaan pertama lapangan kami melakukan test pit. Test pit dilakukan dengan membentuk area galian. Adapun area galiannya dengan ukuran 1 meter kubik. Berikut adalah proses pengerjaan test pit. Si bola, si bocah petualang, buat kaki seperti kaki kijang. Nah, setelah kita melakukan pengerjaan test pit, lalu kita mengambil sampel tanah, kemudian dibawa ke laboratorium untuk melakukan pengujian selanjutnya. Kadar air. Nah, kali ini kita melakukan pengujian kadar air. Yang pertama, kita mengambil sebuah cawan dan ditimbang. Setelah itu, kita mengisi cawan dengan tanah yang kita ambil di lapangan, terus ditimbang berat tanah basah. Setelah itu, kita masukkan cawan yang telah diisi tanah ke dalam oven. Kemudian kita mengatur suhu oven 110 derajat dan waktunya selama 24 jam. Setelah kita melakukan pengeringan sampel di dalam oven selama 24 jam, lalu kita mengeluarkan dan ditimbang satu persatu. Ini sampel satu ditimbang dan ini sampel kedua ditimbang. Analisa saringan. Pertama, kita menimbang tanah sebanyak 500 gram. Setelah itu kita masukkan cawan yang telah diisi tanah ke dalam oven. Lalu dari tanah yang telah ditimbang tadi kita masukkan ke dalam saringan yang telah disusun. Setelah tanah diisi ke dalam saringan, kemudian kita menutup lalu kencangkan pencipit susunan saringan. Setelah ditutup, lalu kita putar alat pengguncang selama 15 menit. Setelah diputar 15 menit, lalu kita diamkan selama 5 menit alat pengguncang untuk memberi kesempatan agar debu-debu mengendap. Setelah kita diamkan selama 5 menit, lalu kita buka setiap saringan. Setelah dibuka, lalu kita timbang tanah setiap saringan dari saringan nomor 4 sampai saringan nomor 200. Nah, ini adalah beberapa tanah yang telah kita timbang tadi dari setiap saringan. Lalu kita tempatkan di atas kertas yang telah diberikan keterangan nomor saringan 4 sampai nomor saringan 200. Pengujian selanjutnya ada pengujian berat jenis. Pertama, kita menimbang piknometer dalam keadaan kosong. Setelah itu kita masukkan sampel tanah ke dalam piknometer sekitar 50 gram lalu ditimbang. Kemudian kita tambahkan air suling secukupnya. Tambahkan air suling sampai tepat menyentuh garis batas piknometer. Setelah itu kita keringkan bagian luar piknometer, gunakan kapas dan ether, lalu timbang dengan ketelitian 0,01 gram. Nah, kali ini kita merebus piknometer yang telah diisi tanah dan air suling selama 10 menit. Setelah itu kita dinginkan piknometer dan mengukur suhunya. Timbang piknometer yang telah direbus tadi. Bersihkan piknometer dan membuang sampel yang ada di dalamnya. Isi piknometer dengan air destinasi hingga penuh, lalu timbang berat piknometer yang diisi air destilasi. Pengujian batas cair tanah. Nah, untuk pengujian batas cair tanah, langkah pertama yang harus kita lakukan
adalah mencampur tanah dengan air destilasi. Kemudian masukkan benda uji mangkuk Casa Grande. Setelah itu, kita membuat alur lurus pada tengah mangkok. Lalu putar engkol alat dan catat pukulan yang diperlukan. Kemudian ambil sebagian tanah, lalu masukkan dalam tanah dan masukkan benda uji ke dalam oven. Setelah itu, timbang cawan beserta tanah kering. Pengujian batas plastis. Yang pertama, menambahkan air destilasi dan tanah sedikit demi sedikit. Yang kedua, mencampur dan menekan campuran tanah dengan tangan sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan. Yang ketiga, membentuk tanah dengan cara menggiling tanah dengan tangan di atas pelat kaca hingga berbentuk batang dengan diameter 3 mm. Yang keempat, menimbang cawan kosong yang akan digunakan. Yang kelima, memasukkan tanah ke dalam cawan. Yang keenam, memasukkan cawan ke dalam oven selama 24 jam. Yang terakhir, menimbang cawan berisi cawan kering. Pengujian yang selanjutnya adalah pengujian kuat tekan bebas. Berikut merupakan langkah-langkah pengujian kuat tekan bebas. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengukur terlebih dahulu diameter benda uji. Setelah mengukur diameter benda uji, selanjutnya kita mengukur tinggi benda uji. Kemudian dilanjutkan dengan menimbang benda uji. Setelah selesai menimbang benda uji, letakkan benda uji yang sudah ditimbang pada alat triaksial. We both know what is good for us. Just be good and baby I promise to the same thing. Kemudian, hentikan pembebanan apabila telah tampak beban yang bekerja mengalami penurunan. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengukur sudut keretakan pada benda uji. Pemadatan tanah. Tahap yang pertama, menyiapkan benda uji tanah lolos saringan nomor 4 ke dalam kantong plastik dengan berat masing-masing 2,5 kg. Kemudian, campur tanah dengan air masing-masing sebanyak 100, 200, 300, 350, dan 400 ml. Setelah itu, mengukur diameter, tinggi, dan berat dari silinder serta berat penumbuk. Selanjutnya, memasukkan tanah ke dalam silinder 1/3 bagian.
Kemudian, menumbuhkan sebanyak 25 pukulan. Mengulangi langkah tersebut hingga silinder penuh. Setelah itu, menimbang berat silinder ditambah tanah padat, kemudian mengeluarkan tanah padat dari silinder lalu mengambil sampel dari tanah padat, kemudian menimbang berat cawan ditambah tanah basah. Aku tetap santai, bikin asik aja walau tadi pantai. Ada anjing menggonggong tapi tinggal di tempat. Tak pernah naik kelas, mereka tak punya peringkat. Aku tak pernah unjuk gigi meski ku punya taring. Jangan menguji ku if you ain't got nothing. You know aku bukan Tahap terakhir, memasukkan cawan ke dalam oven selama 1 hari. Kemudian menimbang berat cawan ditambah tanah kering. Pengujian selanjutnya ada pengujian CBR. Langkah kerja. Pertama, menyiapkan alat dan benda uji berupa tanah lolos saringan nomor 4 sebanyak 4,5 kg. Yang kedua, mencampur tanah dengan air sesuai volume yang dibutuhkan agar kadar air menjadi optimum. Ketiga, menimbang berat silinder CBR. Keempat, memasukkan sampel tanah 1/3, 2/3 dan penuh, serta memadatkannya dengan 35 pukulan setiap lapis. Kepala batu nomor 1, I'm the old baku tumbuh plain. Bela putus main tak patah di solid. Mereka bilang pica, smoke weed every day like I get high. Mereka bilang I'm not perfect but I'm feel dope. And if you don't like my style, I don't give a damn. I'm too fresh, yes. More money, no stress. Kelima, melepas silinder sambung dan meratakan permukaan sampel tanah serta menimbang berat silinder berisi sampel tanah. Keenam, meletakkan kertas filter dan pelat beban di atas sampel tanah, kemudian meletakkan silinder pada mesin penekan. Ketujuh, mengatur piston agar menempel di permukaan sampel tanah, kemudian mengatur arloji pada pembacaan 0. Ke-8, menyalakan mesin dan membaca arloji pada saat penetrasi. Ke-9, menghentikan mesin setelah terjadi penetrasi maksimum. Ke-10, megangkan piston dan mengeluarkan silinder dari mesin penekan. Ke-11, mengambil sampel tanah basah dari silinder dan masukkan ke dalam cawan lalu ditimbang. Setelah melakukan pengujian dan pengambilan data di laboratorium mekanika tanah, kali ini kita akan menghitung datanya. Pertama, kita akan menghitung data kadar air. Di sini sudah terdapat data pengujian kadar air yang telah diambil waktu pengujian di laboratorium mekanika tanah. Ada data berat cawan, ada data nomor cawan plus tanah basah, ada data nomor cawan plus tanah kering. Yang pertama, kita akan menghitung berat airnya. Berat air kita bisa dapat dari nomor cawan plus tanah basah dikurangi nomor cawan plus tanah kering. Yang kedua, kita akan menghitung berat tanah kering. Kita bisa dapatkan hasil dari berat tanah kering dengan mengurangi
nomor cawan plus tanah kering dengan berat cawan. Habis itu kita akan menghitung kadar airnya. Kadar air kita bisa dapat dari berat air dibagi berat tanah kering dikalikan dengan 100. Bismillah. Ayo cek aku punya Dan yang star. terakhir kita hitung kadar air rata-rata, kita bisa dapatkan hasil kadar air rata-rata dari menggunakan Jangan tunjuk ajar aku soal ini. Pelajaranku tuntas di bawah kaki sang mursi. Jika kau belum berisik, janganlah berisik. Mulu makin lebar, otak makin sempit. You better stay lucky. Pantaskan diri sebelum kau sebut kau laki-laki sejati. Membawa ayat-ayat suci dari arasi. Umat harus adalah hasil perhitungan data pengujian kadar air. juga perlu gizi, jadi tolong fikir 4 kali. Jangan asal bunyi bikin telinga sakit. Apabila sudah harta baca lagi. Pertama yaitu pengujian kadar air. Sekarang kita akan menghitung data pengujian kedua yaitu data pengujian angsa saringan. Di sini sudah terdapat data pengujian angsa saringan dari data nomor saringan, diameter buang saringan, dan berat tanah yang terkandung pada saringan. Yang pertama kali dihitung dalam pengujian angsa saringan yaitu berat kumulatifnya. Masih pegang kultur dari bayi yang mati, tetap bangga dengan jati diri negeri. Lalu apa boleh buat, bertahan yang kuat, tak perlu keluar jika harus beribadah. Kau boleh hasil tapi harus dengan siasat, agar tak dikira dari tipu-tipu daya. Jangan terlalu sotoy, baru hafal satu kitab saja sudah konvoy. Ilmu tak terbatas, kau selami masih dangkal. Kenali jati diri, ayo ulang dari pangkal. Come on. You should know me better. You should know me better. Yes, you should know me better, baby. Cause I'm not like 1, 2, 3 to the 4. Kill him all, fucking boy, y'all better know. 1, 2, 3 to the 4. Kill him all, fucking boy, y'all better know. 1, 2, 3 to the 4. Kill him all, fucking boy, y'all better know. 1, 2, 3 to the 4. Kill him all, fucking boy, y'all better Setelah know. menghitung berat kumulatif, sekarang kita akan menghitung berapa persen berat tanah yang tertahan dengan cara memberikan berat kumulatif pada nomor 4 pada saringan dengan berat kumulatif pada nomor saringan PAN dikalikan dengan 100. Karena untuk menghitung berapa persen tanah yang tertahan dengan membagikannya dengan berat kumulatif pada nomor PAN, maka kita akan mengkisel pada berat kumulatif untuk nomor PAN dengan simbol dolar. Dan untuk mempercepat waktu, kita tinggal menarik saja ke bawah. Oke, sekarang yang terakhir kita akan menghitung berapa persen tanah yang boros. Cara 100 dikurang dengan persen tanah yang tertahan. Setelah menghitung berat kumulatif, berapa persen tanah yang tertahan dan berapa persen tanah yang boros, sekarang kita akan membuat grafiknya. Untuk membuat grafiknya, yang pertama kita akan mengambil dulu data nomor saringan. Yang kedua, kita mengambil data berapa persen tanah yang boros yang sudah kita hitung. Oke, kita
selesai. Di sini sudah terbentuk grafiknya. Inilah hasil perhitungan dari analisa saringan dan grafiknya. Setelah tadi kita selesai menghitung data pengujian analisa saringan, sekarang kita akan menghitung data pengujian yang berikutnya, yaitu data pengujian berjenis. Di sini juga sudah terdapat data-data pengujian berjenis yang diambil dari laboratorium mekanika tanah waktu pengujian. Di sini ada data pengujian berat piknometer kosong, berat piknometer plus tanah kering, piknometer plus tanah plus air, dan berat piknometer plus air. Yang pertama yang kita hitung dalam pengujian berjenis itu menghitung nilai A-nya, kedua nilai B, ketiga nilai C, keempat berat jenis, dan yang terakhir yaitu berat jenis rata-rata. Oke, pertama kita menghitung nilainya A. Pertama ini kita bisa dapat dari berat piknometer plus tanah kering dengan berat piknometer kosong. Itu nilai B kita bisa dapat dari berat piknometer plus tanah plus air dengan berat piknometer plus air. Kedua nilai C, ketiga ya, yang ketiga nilai C bisa dapatkan dari nilai A kurang nilai B. Itu terakhir berat jenisnya. Berat jenis kita bisa dapat dari A bagi C. Yang terakhir berat jenis rata-rata bisa dapat dari menjumlahkan berat jenis. Dibagi 2. Oke, inilah hasil perhitungan dari pengujian berat jenis. Oke, setelah kita melakukan perhitungan data pengujian berjenis, sekarang kita akan menghitung data pengujian batas cair. Di sini sudah terdapat data pengujian batas cair, mulai dari berat cawan kosong, berat cawan plus basah, berat cawan plus tanah kering. Pertama kita hitung dalam data pengujian batas cair, yaitu kita akan menghitung berat airnya. Berat air kita bisa dapatkan dari berat cawan plus tanah basah kurang berat cawan plus tanah kering. Kedua, menghitung berat tanah kering dengan mengurangi berat cawan plus tanah kering dengan berat cawan kosong. Itu menghitung kadar airnya. Kadar air bisa kita dapatkan dari berat air dibagi dengan berat tanah kering dikalikan 100. Oke, sekarang kita menghitung kadar air rata-rata. Kadar air rata-rata bisa kita dapatkan dari menjumlahkan kadar air di setiap pukulan
dibagi 2. Oke, setelah menghitung datanya, sekarang kita akan membuat grafiknya. Cara membuat grafiknya itu sangat mudah. Kita tinggal mengambil data jumlah pukulan, ada 15, ada 25, dan ada 35. Setelah itu kita mengambil kadar air rata-rata di setiap pukulan, yaitu 51, ada 49, dan yang terakhir dan sudah terbentuklah grafiknya. Dan inilah hasil dari perhitungan data pengujian batas cair plus grafiknya. Setelah selesai menghitung batas cair tanah, sekarang kita menghitung batas plastis. Di sini sudah terdapat data pengujian batas plastis. Sekarang kita tinggal menghitungnya. Yang pertama-tama yang dihitung dalam pengujian batas plastis yaitu berat airnya dulu. Air bisa kita dapat dari berat cawan plus tanah basah dikurangi dengan berat cawan dengan berat tanah kering. Yang kedua, kita menghitung berat tanah kering. Berat tanah kering bisa kita dapati dari menghitung atau mengurangi, maksudnya mengurangi berat cawan dikurangi dengan berat cawan plus tanah kering dikurangi dengan berat cawan kosong. Selanjutnya kita menghitung kadar air. Kadar air ini bisa kita dapati dari berat air bagi berat tanah kering dikalikan 100. Yang terakhir kita menghitung kadar air rata-rata. Kadar air rata-rata bisa kita dapati dari atau bisa kita cumbukan dari masing-masing kadar air pula. Dan inilah perhitungan dari pengujian batas plastis. Selanjutnya, sekarang kita akan menghitung data pengujian pemadatan tanah atau proktor. Di sini sudah tertera atau sudah terdapat data-data pengujian pemadatan atau proktor yang telah kita ambil waktu melakukan pengujian di laboratorium mekanika tanah. Yang pertama yang kita hitung dalam pengujian pemadatan atau proktor yaitu menghitung berat tanah padat dengan cara mengurangi berat silinder plus tanah padat kurangi dengan berat silinder. Di situ yang kedua menghitung berat volume basah. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan berat tanah padat dibagi dengan volume. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan berikutnya yaitu berat air. Berat air ini bisa kita
ini berat cawan plus tanah basah dengan berat cawan plus tanah kering. Yang kedua kita akan menghitung berat kering dengan mengurangi berat cawan plus tanah kering dikurangi dengan berat cawan kosong. Dan berikutnya kita menghitung kadar air. Kadar air ini bisa kita dapati dengan cara berat air dibagi dengan berat tanah kering dikalikan 100. Itu kita menghitung kadar air rata-ratanya dengan cara menjumlahkan setiap pengujian dengan menjumlahkan tiap-tiap kadar air dibagi 2. Terakhir akan menghitung berat volume kering. Kita menghitung berat volume kering dengan cara berat volume basah dibagi 1 Kau bisa mengerti, bisa baca situasi dan kondisi. Sorry kalau kadang aku sering kali ku tak kau coba. Don't you worry baby girl, you used to always be my. You always be my baby. You always be my baby. I love you till the morning. I love you till the morning. You always be my baby. You always be my baby. I love you till the morning. I love you till the morning. To the morning, you love it to the evening. Ku akan selalu jadi yang terbaik untuk mendamping. Walau kadang kala kamu pun butuh sendiri, ku akan terus ada di sini, takkan berlari. Dan percayalah, G to the brand, bahwa cinta bukan fana. Whenever I stand, I say catch you for the love that we built for the first time. Baby girl, this is a song for the right time. Girl, you don't play, cause I don't play. Sekarang kita akan menghitung data pengujian CWR. Pada perhitungan data pengujian CWR, kita akan menghitung kadar airnya dan berat isinya. Yang pertama kita akan menghitung kadar airnya dulu. Oke, sekarang kita akan menghitung kadar airnya mulai dari berat isi. Berat air bisa kita dapati dari berat cawan plus tanah basah dikurangi dengan berat cawan plus tanah kering. Yang kedua kita menghitung berat tanah kering dengan cara berat cawan tanah kering plus berat cawan plus tanah kering dikurangi dengan berat cawan kosong. Yang ketiga kita hitung kadar air. Kadar air bisa kita dapati dari berat air dibagi berat tanah kering dikali 100.
Yang terakhir, kita menghitung kadar air rata-rata dengan menjumlahkan kadar air. Dibagi 2. Oke, sekarang kita menghitung berat isinya. Nah, berat isi yang pertama yaitu kita menghitung berat tanah basah. Berat tanah basah bisa kita dapati dari mengurangi berat tanah basah container kurangi dengan volume dengan berat mol. Berat isi basah bisa kita dapati dari Pancelainmu tak membuatku goyang. Kau bilang ku palsu, kau salah orang. Dia tak bertulang tapi bisa menikam. Jaga ucapanmu, senjata juga bisa makan tuan. I'm too fresh, yes, yes. More money, money, no stress. I'm not lucky, but I'm blessed. I'm getting better, every hour jealous. Tak peduli state sense, suka atau tidak suka state sense. Tak ada pengaruh buatku state sense. Ku tetap begini adanya state sense. berat isi krim bisa kita dapati dengan berat isi basah dibagi 1 ditambah kadar air rata-rata dibagi 100. Terkadang kau lupa dalam hal berkaca, tak sadar adanya kekurangan. Rupanya kau kurang membaca. Jalan ceritaku tak seperti yang kau bilang. I'm the coolest molokan rapper in the game. Kepala batu nomor 1, I'm the oldest baku tumbuh clean. Bela putus main tak patah. Sekarang kita akan menghitung tabel yang terakhir. Mereka bilang I'm not perfect but I'm feel dope. And if you don't like my style I don't give a damn. Cara I'm too fresh, bacaan dial more money, no stress. I'm not lucky but I'm blessed. I'm getting better, hey just tak peduli state sense. dibagi dengan Tidak suka state sense. Tak ada pengaruh buatku state sense. Ku tetap begini adanya state sense. Tak peduli state sense. Suka atau tidak suka state sense. Tak ada pengaruh buatku state sense. Ku tetap begini adanya state sense. State sense, what I say. State sense, when I say stay. You state sense, what I say. You state sense, when I say. Dan inilah hasil dari perhitungan data penelitian CBR.